Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas manajemen modal kerja. Nah, jadi bagaimana seorang manajer mampu untuk mengelola modal kerja di perusahaannya. Jadi di sini kita diminta untuk melihat apakah modal kerja di perusahaan kamu itu masih aman atau modal kerja kamu itu malah minus. Nah, sebelum lanjut, apa sih yang dimaksud dengan modal kerja atau capital working? Yaitu bisa digunakan untuk mengukur kekuatan finansial perusahaan atau guna memastikan kemampuan perusahaan tetap terus beroperasi dengan optimal dalam waktu 1 tahun. Contoh, Rina ingin invest di suatu perusahaan. Ada dua pilihan perusahaan. Perusahaan A mempunyai aset lancarnya itu 200 juta dan hutang lancarnya 120 juta. Kemudian perusahaan B punya aset lancarnya itu 300 juta dengan hutang lancarnya 350 juta. Nah, Rina pilih perusahaan mana, yang A atau yang B untuk dia invest. Nah, di sini kita cari perusahaan yang hutangnya tidak lebih besar dari aset lancarnya. Jadi kalau tadi perusahaan A aset lancarnya 200 juta dengan hutang lancarnya 120 juta. Jadi kita kurangkan dulu berapa modal kerjanya. Nah, tadi aset lancarnya itu 200 juta dikurang hutang lancarnya 120 juta. Hasilnya adalah 80 juta. Itulah working capital dari perusahaan A. Kemudian yang perusahaan B aset lancarnya 300 juta dikurang hutang lancarnya 350 juta. Hasilnya itu minus 50 juta. Di sini sudah di sini sudah jelas Rina akan pilih perusahaan A untuk dia invest. Intinya adalah jangan memilih perusahaan yang hutang lancarnya itu lebih besar daripada aset lancarnya. Kemudian kita lanjut, ada yang namanya modal kerja bersih. Nah, kalau modal kerja bersih ini harus dikurangi hutang lancar. Rumusnya adalah hutang kerja dikurang aset lancar untuk mendapatkan modal kerja bersih. Biasanya modal kerja bersih ini digunakan di tahun tersebut, di 1 tahun itu aja, yang bisa dipertahankan. Kira-kira bisa bertahan atau tidak selama setahun itu. Kalau misalkan modal kerjanya lebih besar daripada hutang lancarnya, maka apa sih yang harus dilakukan oleh perusahaan? Jadi yang pertama adalah perusahaan masih dapat membayar hutang lancarnya. Jadi tadi kalau modal kerjanya itu lebih besar daripada hutang lancarnya, jadi perusahaan masih bisa bayar hutangnya. Jangan ditunda-tunda untuk bayar hutang. Biasanya kalau perusahaan itu mendapat uang, belum tentu langsung untuk membayar utang. Bisa untuk membeli keperluan lainnya. Yang kedua adalah perusahaan masih bisa beroperasi, artinya perusahaan masih bisa membayar gaji karyawan, membayar listrik, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, perusahaan punya dana untuk investasi. Jangan sampai ada dana yang menganggur. Sebenarnya kalau ada dana yang menganggur itu tidak baik. Lebih baik kita manfaatkan dana tersebut. Nah, kemudian bagaimana kalau hutang lancarnya lebih besar daripada modal kerja? Jadi yang pertama, perusahaan harus mencari hutang jangka panjang, jangan jangka pendek. Kalau jangka pendek, kita atau perusahaan tidak mempunyai waktu untuk membayarnya. Jadi kita harus mencari hutang jangka panjang untuk kita bisa membayar hutangnya. Jadi kita mempunyai waktu untuk membayar hutang tersebut. Kemudian yang kedua, perusahaan harus mencari investasi. Artinya kita harus mencari orang-orang yang mau investasi di perusahaan kita. Jadi bukan kita yang investasi ke perusahaan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah menjual aktiva tetap yang kita miliki agar menambah modal kerja kita. Seperti itu. Kemudian dalam manajemen modal kerja kita mengenal istilah
cash conversion cycle, yaitu digunakan untuk mengukur perkiraan jumlah hari untuk mengubah aset lancar menjadi kas yang dapat langsung digunakan. Dalam cash conversion cycle ini terdapat 3 hal, yaitu ada ICP atau Inventory Collection Period, kemudian ada RCP, Receivable Collection Period, kemudian ada PDP, Payable Deferral Period. Nah, kita akan bahas dari ICP dulu, yaitu Inventory Collection Period, yaitu memperkirakan jumlah hari yang diperlukan untuk merubah persediaan yang dimiliki menjadi kas. ICP juga bisa digunakan untuk mengukur seberapa liquidnya aset dalam bentuk perusahaan, sehingga perusahaan kita ini bisa cair uangnya, yaitu berapa hari. Rumusnya seperti ini. I atau inventory dibagi COGS per 365 hari, sama dengan sisa persediaan per hari dibagi nilai penjualan per hari, yaitu menghasilkan jumlah hari yang diperlukan untuk menjual sisa persediaan. Kemudian RCP yaitu Receivable Collection Period, yaitu perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk merubah piutang menjadi untuk merubah piutang yang dimiliki ke dalam kas, atau bisa digunakan untuk mengukur seberapa liquidnya aset dalam bentuk piutang. Kita bisa menggunakan RCP ini. Rumusnya seperti ini. R dibagi CS per 365 hari sama dengan sisa piutang per hari dibagi nilai kredit per hari, sama dengan jumlah hari yang diperlukan untuk mendapat sisa piutang. Kemudian ada PDP, yaitu Payable Deferral Period, adalah perkiraan jumlah hari yang digunakan untuk membayar hutang yang dimiliki dengan kas, atau bisa digunakan untuk mengukur seberapa liquidnya hutang lancar yang dimiliki. Kita bisa gunakan rumus ini. P dibagi COGS per 365 sama dengan sisa hutang per hari dibagi nilai penjualan per hari, sama dengan jumlah hari yang diperlukan untuk melunasi sisa hutang. Contohnya seperti ini. Kita mulai dari ICP dulu. Persediaannya itu ada 9.000 dibagi COGS-nya 1.095.000 dibagi 365 hari. Hasilnya adalah 3. Kemudian ada RCP, yaitu piutangnya 98.000 dibagi CS-nya 730.000 per 365 hari. Hasilnya 49. Kemudian ada PDP, yaitu hutangnya itu 240.000 dibagi 1.995.000, itu COGS-nya per 365 hari. Hasilnya adalah 80. Nah, apa sih maksudnya contoh tersebut? Maksudnya adalah perusahaan diperkirakan akan kita mulai dari ICP-nya dulu, yaitu menjual persediaan yang senilai 9.000 dalam waktu 3 hari. Jadi persediaannya itu akan dijual habis dalam waktu minimal atau maksimal 3 hari. Kemudian RCP-nya mencairkan piutangnya yang senilai 98.000 dalam waktu 49 hari. Kemudian PDP membiayai hutangnya yang senilai 240.000 dalam waktu 80 hari. Jadi seperti itu ya teman-teman, sangat mudah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi manajemen modal kerja ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.